tanggapan beliau-beliau itu ya, lu budidaya kok lumut gitu, gimana kan gitu ya, masih bingung kan lumut buat apa? Dikasih tebar lumut yang bagus itu cukup satu ember 5 kiloan cat itu atau satu ember berapa atau 2 ember nggak masalah. Begitu ditebar itu nanti sekitar 10 hari ini dia sudah berkembang dengan sendiri. Jika sudah mulai berkembang ya tinggal panen aja. Jadi itu berkelanjutan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Nur Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husaini, Dusun Kumbang, Tirto Adi, Melati, Sleman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya kedatangan Mas Adi. Mau perkenalan dengan saya dan juga teman-teman santri di Pondok Pesantren Al-Husaini. Beliau Mas Adi itu heran atau ya kagum, istilahnya penasaran juga kok ada lumut di budidaya. Terus kemudian beliau datang ke saya ke sini untuk berkenalan dengan saya dan juga santri-santri. Kami Pondok Pesantren Al-Husaini, khususnya saya serta santri-santri mencoba untuk menjadi santri yang mandiri, bisa belajar bersama untuk mempelajari agama Islam. Khusus kami mempelajari kitab-kitab kuning karya para masyayikh. Kemudian di situ karena santri-santri berangkat dari rumah hanya membawa ketulusan, keikhlasan untuk belajar, untuk mengaji, dengan minimnya atau kurangnya istilahnya sangu, bekal untuk di pesantren, sehingga kami bersama-sama berpikir bagaimana caranya agar di kehidupan pesantren itu bisa hidup yang cukup atau layak, istilahnya semua kebutuhan di pesantren bisa terpenuhi dengan baik. Maka di situ kemudian terbersit untuk membangun beberapa usaha untuk kemandirian pesantren dan kemandirian santri. Ini karena Mas Adi itu penasaran dengan budidaya lumut, ya saya langsung saja memperkenalkan tentang budidaya lumut. Budidaya lumut itu berawal dulu sekitar tahun 2013. Waktu itu saya sendiri itu hobinya mancing ya. Kemudian dari mancing itu menemukan satu kendala, masalah umpan. Karena kalau mau mancing, khususnya lagi mancing ikan bersisik, terlebih khusus lagi mancing ikan nila itu butuh umpan. Umpan yang paling jitu itu adalah untuk memancing ikan nila itu lumut. Sehingga setiap mau memancing saya itu harus pergi cari lumut dulu. Sampai jauh, sampai di lereng Merapi. Jadi perjalanan dari pesantren, dari rumah untuk cari umpan lumut itu bisa membutuhkan waktu setengah jam untuk mencari umpan saja. Nanti dari lereng Merapi turun mancing ke Sungai Progo. Dari situ kemudian saya berpikir, wah kalau repot terus cari umpan jauh, akhirnya dilalah tuh main ke dusun sebelah, namanya Dusun Jembangan. Itu saya punya temen namanya Mas Mudakir. Beliau punya banyak kolam. Terus saya lihat ada yang kosong. Saya tanya sama Mas Mudakir itu, Mas boleh nggak ini kolam yang kosong saya pinjam? Ditanya buat apa? Ya coba saya kasih lumut, karena kalau mau mancing cari umpan lumut itu ya susah dan jauh. Akhirnya sama Mas Mudakir diperkenankan saya minjam satu kolam. Selang 1 hari 2 hari itu saya pergi untuk cari umpan mancing, yaitu lumut itu di lereng Merapi. Kemudian saya mancing, pulang dari mancing umpannya masih banyak, lumut itu masih, terus saya tebar di kolam yang kosong itu. 1 hari saya tebar, hari berikutnya lagi pergi mancing lagi, masih cari umpan lagi, saya tebar lagi, sisa dari mancing umpannya saya tebar di kolam. Berjalan sekitar 10 hari, kolam yang saya
tebar lumut itu menjadi benar-benar sudah ada lumutnya yang siap saya ambil, yang sehingga saya tidak susah payah pergi jauh untuk cari umpan lumut itu. Saya ambil dari kolam itu. Ambil dari kolam itu, ya lambat laun, lama kelamaan kan jadi satu kolam itu banyak sekali lumutnya. Saya merasa, wah ini kok lumutnya jadi banyak sekali, tumbuh dengan sendirinya. Sehingga untuk saya mancing sendiri itu sudah cukup, kalau hanya setengah ember sudah cukup, bahkan terus menjadi sisa banyak, masih di kolam itu masih sangat banyak. Akhirnya saya punya ide. Saya ngomong sama santri saya, waktu itu namanya Muain. Ini ada lumut terlalu banyak untuk saya gunakan sendiri, udah ditawarkan aja untuk dijual itu. Hanya coba saya tawarkan di grup Facebook para pemancing, khususnya MMC itu, Mancing Mania Yogyakarta itu. Saya tawarkan. Nah dari situlah kemudian member di MMC atau teman-teman pemancing itu merespon, belilah, mulai datanglah 1-2 teman mancing beli lumut di kami. Nah dari situ kemudian berpikir, oh ternyata ada ekonomi di sini, ada rezeki di sini. Saya kembangkan lah dari satu kolam di Dusun Jembangan itu bertahan sekitar hampir 1 tahun. Terus saya tambah kolam lagi sebelahnya di Jembangan itu. Jadi punya 2 kolam. Berlanjut. Bahkan kami untuk melayani teman-teman pemancing, memenuhi permintaan teman-teman pemancing, kami kewalahan hanya dengan 2 kolam itu. Ya, dengan 2 kolam itu kewalahan, yang sehingga muncullah ide untuk bagaimana caranya memperlebar ya, kolam-kolam itu. Ya ini salah satu kemudian muncul tempat ini. Waktu itu ini sawah kas desa. Kalau sebelumnya ada yang menyewa tempat ini dulu itu untuk budidaya ikan, khususnya ikan nila. Tapi dengar untuk budidaya ikan nila, beliaunya itu nggak masuk atau mengalami kerugian, ya sehingga terbengkelai beberapa waktu lah, sekitar 1 tahun ada. Terus coba saya tembusi yang menyewa, gimana kalau saya peruntukkan saja untuk unit usaha budidaya lumut. Yang menyewa itu kemudian berkenan, dipersilakan. Kita bekerja sama dengan beliaunya sekitar 1,5 tahun. Terus kemudian ini saya sewa langsung kepada yang berhak menerima bengkok ini sampai saat ini, dan sewa ini sampai 2028. Kalau lumut sendiri sih gimana ya proses untuk menjadikan ini itu, ya pasti sarannya harus pemancing dulu gitu. Kenapa kalau begitu ya? Seorang pemancing itu tahu mana lumut yang kemudian ini nanti ikan mau makan, mana lumut yang hanya lumut-lumut biasa yang tidak disukai ikan itu. Jadi harus tahu karakter lumut itu. Ini namanya ada yang mengistilahkan lumut kopiok gitu. Ini ada istilahnya lumut kop atau ya lumut jaring biasa. Terus lumut itu ada yang halus, ada yang semi, ada yang kasar. Itu juga harus tahu karakter. Terus mana nanti karakter lumut ini juga kalau untuk memancing istilahnya juga tahu medan lokasi yang mau dipancing kan gitu. Kalau untuk lumut yang disukai sama ikan itu ciri-cirinya dia teksturnya serat, meskipun halus tapi harus benar-benar punya serat. Kalau nanti diangkat itu dia akan kering, jadi airnya benar-benar akan tuntas itu. Dari yang halus, baik halus, semi ataupun kasar. Terus warnanya itu harus benar-benar warna yang hijau sangat pekat, tua. Nanti ada juga sih lumut hijau. Kalau belum tahu tentang lumut, kayaknya bagus nih, tapi itu kalau teman-teman pemancing mengatakan wah lumutnya beling gitu. Kalau lumutnya beling itu ya nanti kalau untuk umpan tetap kurang bagus. Jadi istilahnya ya ikan nggak mau makan gitu lah. Kalau tentang budidaya lumut, yang pertama adalah membutuhkan air yang jernih, alirannya deras. Sawah ataupun kolam itu yang terbaik itu sebenarnya kolam yang lumpurnya dikit tapi dia masir, ada pasirnya kayak gitu. Itu lumut yang luar biasa bagus, dengan air yang deras, airnya deras jernih. Terus kolam itu ada lumpur tapi lumpur ke arah lumpur
pasir. Itu akan menghasilkan lumut yang luar biasa bagus. Menurut saya sebagai seorang pemancing, dari pengalaman saya memancing begitu. Dan nanti pasti akan menghasilkan itu. Lumutnya itu di samping hijau pekat, kalau diangkat beberapa menit kemudian akan wangi dia. Dia akan mengeluarkan aroma wangi gitu. Seperti apa ya? Pandan dan kelapa itu ada gitu. Tapi kalau para pemancing kemudian kalau sudah tahu tekstur lumut, terus memancing yang tahu ini lumut bagus, terkadang kurang mantap dengan umpan natural itu sendiri, lumut sendiri biasanya terus masih dikasih esen itu Mas ya, untuk aroma mancing. Sebenarnya kalau lumut itu, kalau penebaran bibit itu hanya sekali menebar bibit aja. Jadi umpamanya ini kolam sudah saya siapkan, taruhlah 8x8 ukuran itu. Sudah disiapkan, air sudah bagus mengalir, dilihat di kolam itu sudah agak lumpurnya juga sudah kelihatan bagus. Nanti mungkin telah mengalir 1 minggu atau 10 hari, dikasih tebar lumut yang bagus itu cukup 1 ember 5 kiloan cat itu atau 1 ember berapa atau 2 ember nggak masalah. Begitu ditebar itu nanti sekitar 10 hari ini dia sudah berkembang dengan sendiri. Sudah berkembang dengan sendiri. Jika sudah mulai berkembang ya tinggal panen aja. Dan itu berkelanjutan tanpa batas. Kalau kemudian mau memperbarui lahan, ya kita seorang yang tahu lumut ya mungkin kemudian dikeringkan. Dikeringkan, dikasih intil. Intil itu kotoran kambing ya. Kemudian nanti dinengge itu dibiarkan dulu ya sekitar 2 minggu. Terus nanti dikasih aliran air lagi, dibiarkan dulu sekitar 2 minggu lah, 1 bulan dari itu, kemudian nanti ditebari bibit lumut yang bagus. Nanti udah berkembang lagi, bisa 1 tahun lah, bisa 10 bulan 1 tahun gitu. Iya, dari tebar bibit itu kalau airnya jernih, mengalir bagus, di kolamnya juga sudah ada lumpur yang cocok untuk tumbuh lumut, itu 10 hari sudah mulai panen tadi. Sudah mulai panen. Itu sampai 10 bulan sampai 1 tahun kalau mau perbarui ya kayak gitu. Atau di tengah-tengah di tengah-tengah kita budidaya gini, 1 bulan sekali nanti dikasih pupuk. Pupuknya itu ya kotoran kambing. Jangan pakai pupuk urea atau pupuk yang kimia, karena nanti kalau dari pupuk kimia nanti lumut kelihatan bagus tapi kan nggak mau makan. Jadi kalau setelah kita tebar benih bibit lumut, 10 hari sudah mulai bisa panen dikit-dikit, nanti banyak terus gitu tiap hari, tidak terus per 10 hari, tiap hari. Yang jelas panen itu hanya memenuhi permintaan dari teman-teman pemancing. Karena ini budidaya lumut hanya dikhususkan untuk para pemancing, untuk umpan. Jadi kalau di hari itu ada permintaan 10 paket taruhlah ya, di hari itu kita hanya memanen 10 paket. Kalau di hari itu butuh 70 paket ya 70 paket. Insya Allah bisa memenuhi. Kalau sekitar sampai 70 paket atau sampai 100 paket itu masih bisa memenuhi. Dan 1 paket harganya 10.000. 1 paket harganya 10.000. Dengan 3 kolam ini kalau jarak hariannya itu hanya 10 paket, 15 paket, 12 paket, itu nanti di hari Minggu untuk memenuhi 70 paket masih bisa. Sebenarnya ya Mas Adi, itu dulu waktu saya mau di sini, mau budidaya di kolam-kolam ini, itu saya sudah sempat menawarkan ke bapak-bapak petani sini. Mbak, siapa yang ada sawah, nggak usah luas lah, kecil aja dibikin kolam untuk budidaya lumut. Tanggapan beliau-beliau itu ya, lu budidaya kok lumut gitu, gimana kan gitu ya, masih bingung kan lumut buat apa. Tapi beliau-beliau kan belum tahu bahwa saya itu tadi di Dusun Jembangan sudah punya 2 kolam yang menurut saya sangat menjanjikan. Dan sampai dari tahun sekitar 2013 itu sampai sekarang kan sebenarnya masih eksis. Dan hanya terkendala oleh keadaan seperti kemarin selokan mati, terus musim penghujan itu juga menjadi kendala Mas Adi. Karena apa? Karena airnya itu tidak jernih. Kalau airnya keruh, banyak lumpur, nanti lumpurnya bisa hilang, bisa tumbuhnya sulit. Yang paling jadi kendala itu di musim penghujan. Kalau dikatakan mati enggak, maksudnya itu dia itu busuk itu bisa Mas, karena
Nanti juga gini, kalau di musim kemarau yang agak panjang, di sungai-sungai itu kan tumbuh lumut juga, Mas. Nanti para pemancing sudah, intinya yang nggak mau beli ya dia cari sendiri itu. Di mana? Di sungai-sungai atau di apa itu. Kadang ada tuh kalau di musim penghujan, kami pembudidaya lumut itu masih sangat kesulitan untuk eksis di musim penghujan, masalah air agar tidak keruh. Karena air harus keruh kan. Jadi padahal di saat musim penghujan itu benar-benar para teman-teman para pemancing benar-benar cari umpan lumut, tapi kami para pembudidaya sangat kesulitan untuk menghasilkan lumut itu. Dan sampai pernah kejadian itu, Mas Adi. Jadi lumut saya masih punya lah, saya dulu kan seneng mancing juga. Saya itu lumut tinggal 2 gelas kecil lah. Lumut itu nggak banyak, tinggal 12 kecil, saya koret-koret di kolam. Didatangi teman pemancing dari Bantul sana, Mas. Jauh kan. 30 menit, 40 menit dari sana sampai sini tuh. Ini beli lumut segelas kecil itu dihargai 20.000 aja. Ya karena nggak ada lumut itu. Tapi kalau pemancing sudah, nggak maaf ya, teman pemancing itu kalau namanya hobi ya, harus punya umpan itu, padahal itu umpan andalan ya. Sedikit pun karena adanya itu ya dibeli aja. Sebenarnya gini, bagi semua generasi muda, generasi bangsa, khususnya Indonesia, ya saya berpesan, apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, apapun yang kita lalui di kehidupan ini, selalulah berpikir di situ ada apa, bisa menghasilkan apa. Itu nanti kemudian kalian harus berani mencoba. Generasi muda harus berani mencoba. Terus di budidaya lumut, kalau untuk saat ini mau membudidayakan, saya yakini masih sangat baik. Karena hobi mancing itu khususnya di Yogyakarta luar biasa. Teman-teman pemancing itu sangat banyak, dan hobi mancing kayaknya nggak ada batasan umur juga, dari kecil sampai tua. Jadinya kalau teman-teman muda yang mau berkarya, kalau mau buka usaha budidaya lumut, saya yakin masih sangat terbuka dan masih punya potensi yang luar biasa.